Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Ulumul Quran akan menjelaskan materi tentang muskil, muhim al-ikhtilaf, dan tanakut. Yang pertama, muskil. Muskil merupakan isim kata dari kata isim fa'il, yaitu ashkala, yang artinya samar atau tidak jelas. Sedangkan menurut istilah, yaitu suatu lafaz yang samar yang disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Sehingga untuk mencari makna sesungguhnya dari yang samar itu diperlukan qarinah atau petunjuk yang dapat menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata quru dalam ayat tersebut itu masih samar, yaitu ada dua makna. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa quru itu artinya 3 kali masa haid. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa kata quru itu yang berarti 3 kali masa suci. Untuk mengetahui makna yang sesungguhnya ini, maka diperlukan qarinah untuk menjelaskan makna tersebut. Yang kedua, muhim al-ikhtilaf. Muhim al-ikhtilaf itu merujuk pada teks-teks yang dianggap memiliki perbedaan makna. Namun, perbedaan ini tidak selalu berarti kontradiksi. Di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan kontradiksi mutlak, melainkan adanya penggantian hukum atau yang disebut nasakh. Dan yang terakhir itu tentang tanakut. Tanakut dalam Al-Quran adalah jika ada dua ayat yang saling bertolak belakang, seperti jika ayat yang satu menetapkan akan sesuatu hal, sementara ayat yang lain meniadakannya. Materi berikutnya adalah sebab-sebab ikhtilaf dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tentunya memiliki kedalaman makna yang tidak banding. Namun pernahkah kita bertanya mengapa ada ikhtilaf di dalamnya? Az-Zarkashi menyebutkan dalam kitabnya Al-Burhan ada 5 perbedaan utama yang menyebabkan ikhtilaf tersebut. Pertama, perbedaan terjadi karena keadaan dan perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya dalam dalil-dalil tentang penciptaan Nabi Adam. Dalam surat Al-Imran Allah menyebutkan min turab atau dari debu, namun dalam surat Al-Hijr disebutkan min hama'in masnun, yaitu dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian di tempat lain Allah berfirman min tinil lazib atau dari tanah liat, surat As-Saffat ayat 11, dan juga min salsalin kal fakhar atau dari tanah kering seperti tembikar, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 12. Semua ini menunjukkan keadaan yang berbeda-beda, namun semuanya berasal dari satu materi dasar, yaitu debu. Yang kedua, perbedaan terjadi karena perbedaan konteks tempat. Misalnya pada dalil terkait poligami, Allah berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Yang artinya, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran surah An-Nisa ayat 3. Namun pada ayat lain disebutkan, "Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Quran surat An-Nisa ayat 129. Yang ayat pertama mengisyaratkan kemungkinan berlaku adil dalam hak-hak. Sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa keadilan dalam hal kecenderungan hati itu tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Jadi ayat ini berbeda konteks bahasannya. Yang ketiga, perbedaan terjadi karena perbedaan di sisi perbuatan. Dalam surat Al-Anfal ayat 17 Allah berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kami yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kami yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi pembunuhan dinisbatkan kepada sahabat Nabi dan pelemparan dinisbatkan kepada Rasulullah dari sisi pelaku langsung. Namun Allah menafikan keduanya dari sisi pengaruh hasilnya yang sepenuhnya adalah kuasa Allah. Keempat, perbedaan dapat disebabkan oleh hakikat dan majaz. Dalam surat Al-Hajj ayat 2 Allah menggambarkan wa tarawun nasa sukara wa ma hum bisukara, yang artinya dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Kata mabuk di sini bermakna majazi, yaitu mabuk karena ketakutannya luar biasa, bukan karena minuman keras. Yang kelima, perbedaan itu bisa ditinjau dari dua sisi yang berbeda. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Namun di surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan, "Innamal mu'minuna alladzina
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan Allah gemetarlah hati mereka. Ketenteraman hati terjadi karena mengetahuan tauhid yang mendalam, sedangkan gemetarnya hati disebabkan oleh rasa takut akan tergelincir dari hidayah. Nah, kedua ayat ini digabungkan dalam firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 23. Bunyinya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang artinya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya gemetar karenanya, kemudian jadi tenang kulit dan hati mereka di mana waktu mereka mengingat Allah. Pandangan ulama terkait kontradiksi Al-Quran. Al-Kirmani berkata tentang firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Menurut Al-Kirmani, berdasarkan ayat ini, perbedaan dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perbedaan kontradiktif, yaitu perbedaan yang tentang secara langsung sehingga salah satu pihak mentiadakan salah satu yang lain. Jenis perbedaan ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Kedua, perbedaan yang talazum, yaitu perbedaan yang tetap, harmonis, dan saling melengkapi dalam satu sisi tertentu, seperti perbedaan jumlah surat, ayat, atau perbedaan hukum yang menghapus nasikh atau yang dihapus mansukh, serta perbedaan antara perintah, larangan, dan janji atau ancaman. Abu Ishaq al-Isfaraini mengatakan bahwa ayat-ayat yang kontradiksi hendaknya dicari dulu sejarahnya, kemudian tentukan mana yang nasakh dan mansukh. Jika tidak diketahui, maka ijma' umatlah yang menentukannya, yaitu mana yang diamalkan oleh umat, mana dari kedua ayat tersebut. Dia menambahkan bahwa tidak ada dua ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Al-Qadi Abu Bakar juga berkata bahwa kontradiksi antara ayat-ayat dan hadis itu tidak boleh terjadi. Fakhr al-Din Az-Razi menyangkal adanya kesan ayat yang kontradiktif dalam Al-Quran. Asy-Syairazi menjelaskan bahwa perbedaan dan kontradiksi memiliki kaidah tertentu. Sesuatu pernyataan tidak dianggap kontradiktif jika masih dapat dinisbatkan kepada salah satu sisi maknanya. Sebaliknya, kontradiksi terjadi jika kedua pernyataan bertentangan sepenuhnya dari semua sisi dari Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang bersifat kontradiktif seperti ini. Namun yang ditemukan adalah keberadaan nasakh, yaitu penghapusan hukum yang terjadi di dalam dua masa yang berbeda. Sekian dari saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.